Selamat pagi semua, selamat datang di acara talk show PKM Teknik di hari kedua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya kembali dengan saya, Aksita Kirana dari Teknik Elektro Angkatan 2020 selaku moderator selama jalannya acara di sini. Pada acara kali ini kita sudah menghadirkan 3 pembicara dengan prestasi yang sangat menggagakan. Yang pertama ada dari PKMT, dari Mbak Laksmi Citra. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Terus kemudian ada dari PKM PSH, itu ada Mas Naufal Ridwan. Selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi semua. Oke. Kemudian ada dari PKMPE, itu adalah Mbak Anissa Rizky yang kemungkinan ada acara joinnya agak telat. Tuh. Kemudian di PKM kali ini, acara hari ini, setiap pembicara diberi waktu 45 menit untuk menyampaikan beberapa yang talk show yang berlangsung. Untuk yang pertama dari PKMT, Mbak Laksmi Citra, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini perlu nyalain video nggak ya? Coba ya nyalain. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama aku Laksmi Citra Wahyuni, biasa dipanggil Citra, dari Teknik Nuklir. Dan di sini aku mewakili teman-temanku tim PKMT UGM 2020. Nah, untuk pagi ini mungkin ya sedikit nggak materi sih, kayak mungkin aku lebih cerita kemarin pengalaman PKM 2020 kayak gimana aja ya, karena yang sekarang ini mungkin nggak terlalu beda jauh, tapi tetap ada bedanya gitu. Aku mau share PPT ya, mohon izin teman-teman semua. Baik Mbak, silahkan. Udah tertampil belum ya? Sudah Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mau sedikit cerita-cerita tentang kemarin PKM 2020 atau PIMNAS ke-33 itu kayak gimana. Oke, jadi buat alurnya itu timelinenya hampir sama sih, cukup panjang ya teman-teman. Jadi kemarin kami itu bikin membentuk tim itu dari bulan Oktober 2019. Ada serangkaian acara sampai akhirnya PIMNAS pada 29 November 2020. Itu bisa dibilang 1 tahun. Nah, ini tim saya ya. Ada saya, ada dari peternakan, kemudian ada dari teknik fisika, dan ini dosen pendampingnya. Oke, lanjut. Oke. Jadi yang pertama kali dilakuin itu ini nentuin jenis bidangnya apa. Kan ini ada 5 bidang sama PKM apa ya namanya? Yang GT, GFK, AI itu ya. Nah, di sini saya dan teman-teman itu sudah sepakat mau PKMT. Nah, dulu itu namanya PKMT, penerapan teknologi. Kayaknya sekarang baru namanya jadi penerapan iptek ya kalau nggak salah. Nah, itu PKMT ini dia basisnya untuk menyelesaikan permasalahan mitra profit. Jadi mitra yang biasanya untuk keuntungan. Nah, di sini awalnya emang pengen bahas tentang unggas nih, tentang unggas. Nah, di situ kami puter-puter Jogja cari peternak, tapi gagal. Terus konsultasi lah dengan dosen pendamping, akhirnya disuruh beralih ke peternak burung perkutut. Nah, di sini ingat ya teman-teman, buat ide PKM PI ya, namanya sekarang aku ganti PI itu nggak boleh dari kita sendiri, jadi harus ada wawancara. Nah, wawancara di sini itu untuk nemuin permasalahan apa sih yang ada di mitra, kayak gitu. Nanti
bisa yang dijadikan untuk penyelesaian permasalahannya. Oke. Nah, di situ udah ketemu mitra, udah wawancara, udah dapat kira-kira permasalahannya apa, terus kami membaca dan memahami buku pedoman PKM. Nah, untuk tahun ini udah keluar nih bukunya, teman-teman bisa diakses ya di Simbel Mawar. Itu seperti kanan itu sampulnya kayak gitu. Itu di situ kalau kemarin sempat baca sekilas udah dikelompokin, jadi udah per bidang, tinggal dibaca mau PKM apa. Udah baca buku pedoman, terus nyusun proposal, melengkapi lampiran dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di situ. Nah, dari situ terus menentukan judul. Nah, judul ini menggambarkan apa yang tertuang di proposal. Kemudian sebenarnya ini nggak harus sih. Biasanya itu trennya kalau PKM tuh pakai akronim. Nah, atau ada nama ilmiahnya biar terkesan kayak wow, biar kayak wow. Tuh. Nah, untuk proposal ini ketat banget ya teman-teman. Jadi benar-benar harus perhatiin banget lah segala format sedetail sampai paling detail lah pokoknya kayak gitu. Jangan sampai ada dokumen ataupun ketentuan yang terlewat. Nah, udah di sini nanti proposalnya diseleksi dulu nih sama UGM, nggak langsung diupload di Simbel Mawar. Jadi diupload dulu di Ditmawa Semester ini, diupload sama ketuanya ya, diupload ketua. Nanti sama pihak UGM, sama dosen-dosen pembina itu direvisi proposalnya, diperbaiki mana sih yang kurang, mana sih yang lebih. Nah, ini tampilannya itu ya. Terus oke, setelah kira-kira sama UGM udah oh iya nih udah oke proposalnya, baru di-upload di Simbel Mawar. Ini juga nanti dikasih akunnya, kalau nggak salah ya ini, kalau belum beda itu di Ditmawa tadi, Ditmawa Semester tadi. Jadi ada user sama password ini buat buka di Simbel Mawar Kemdikbud. Ini juga yang upload ketua, yang megang ketua, tapi nanti tergantung kelompok timnya teman-teman sih, kayak gimana pembagiannya, gitu. Udah di-upload proposalnya, terus menunggu buat diseleksi. Nah, sambil kemarin menunggu itu, kan itu akhir tahun ya kalau nggak salah, input proposalnya bulan Desember, terus menunggu harusnya sampai bulan-bulan biasanya bulan Mei lah atau Juni. Tapi tiba-tiba ada COVID. Nah, di situ sempat pesimis sih, karena pesimis apakah ini PKM-nya bakal dilanjutin atau enggak. Gitu. Jadi udahlah kami akhirnya ngelakuin kegiatan perkuliahan seperti biasa. Nggak mikirin PKM dulu kayak gitu. Terus akhirnya sempat itu di grup PKM teknik di Line itu ada info kalau PKM tetap dilanjutkan. Nah, itu. Sampai akhirnya mundur banget ya teman-teman. Jadi bulan Agustus baru pengumuman. Nah, itu pengumuman lolos didanai. Nah, untuk UGM itu totalnya ada 6 proposal ya yang didanai. Nah, buat PKMT itu dibanding PKM bidang lain, itu biasanya yang upload proposalnya itu paling sedikit. Nah, ini mungkin ya karena persyaratannya cukup susah memang, karena dan perlu mitra. Jadi mungkin karena itu juga bikin teman-teman malas. Jadi sedikit yang upload proposal PKMT, tapi justru peluangnya untuk lolos itu menurut saya sendiri itu lebih besar. Jadi nggak apa. PKMT, PI ya, PI sekarang PI namanya. Oke, udah. Terus pelaksanaan PKM. Nah, di sini ada perbedaan luaran dari yang sebelumnya PKM buku pedoman 2020 ya. Ini pas COVID ini diluncurin buku namanya Addendum. Di situ diatur bagaimana luarannya diubah. Harusnya kan kalau PKM PI itu bikin alat jadi ada fisiknya, bentuk fisiknya. Sekarang karena COVID itu jadi nggak boleh ada kontak fisik. Nah, diganti jadi video pelaksanaan kegiatan. Videonya ini nanti dijelasin di belakang sih, ada terus buku pedoman,
Terus untuk laporan kemajuan sama laporan akhir tetap sama. Nah, sempat lihat juga di buku pedoman 2021 yang baru, itu luarannya ada hampir sama ya, laporan kemajuan ada, laporan akhir ada, buku pedoman aplikasi ada, dan artikel ilmiah. Nah, di sini kayaknya yang ditekankan sekali itu buku pedomannya. Kalau kemarin 2020 yang ditekankan itu video pelaksanaan kegiatannya. Nah, untuk kegiatannya nanti kayak gimana? Apakah dia boleh, apakah bikin alatnya dalam bentuk fisiknya atau enggak? Itu nanti coba teman-teman baca sendiri aja ya. Gitu. Oke, terus, nah ini setelah pelaksanaan, jadi selama pelaksanaan itu ada nanti namanya PKP 2KM internal. Ini penilaian kemajuan pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh UGM atau internal. Ini buat ngelihat sampai mana sih kemajuan dari pelaksanaan PKM-nya teman-teman. Apakah masih kurang banyak dari target, masih jauh, ataukah udah bagus kayak gitu. Ini juga dilaksanainnya secara daring. Gitu. Terus udah ada internal. Nah, internal itu sebenarnya juga dipersiapkan untuk menghadapi PKP 2KM eksternal, karena ini menjadi salah satu penilaian paling besar supaya teman-teman bisa masuk ke PIMNAS gitu. Di sini ada mengunggah video pelaksanaannya tadi, terus buku pedoman sama laporan kemajuan namanya. Nah, untuk PKP 2KM eksternal ini biasanya UGM menarget kalau bisa udah selesai itu ya 80% lah. 90% udah lebih bagus lagi gitu. Dan ini di sini ada dosen ya yang nanya-nanyain nanti tentang hasil kegiatannya kayak gimana tuh. Nah, udah PKP 2 eksternal, terus menyelesaikan laporan akhir. Ini buat nyelesain dana-dana juga dan bukti-buktinya. Oke, ini cuplikan hasil video. Ya, tak tunjukin ya dikit. Nah, jadi divisualisasikannya dalam bentuk 3D teman-teman. Harusnya kan itu ada bentuk fisiknya. Ini nggak ada, jadi hanya rancangan kalau kemarin 2020 itu. Jadi seolah-olah apa sih yang pengen kita bikin tuh dituangkan dalam bentuk video ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemarin videonya diupload di YouTube juga. Kalau mau lihat boleh buka itu ya linknya. Terus ada buku pedoman. Nah, untuk buku pedoman ini itu hanya sebagai sebagai penambah sih sebenarnya. Ada wajib memang, tapi bukan sebagai penilaian utama. Penilaian utamanya itu ada di video. Nah, kalau yang PKM 2021 sekarang ini sepertinya penilaian utamanya di buku pedoman. Jadi nanti dibikin buku pedoman yang benar-benar jelas dan rinci kayak gitu. Oke, terus tadi udah semua pelaksanaan udah PKP 2 eksternal, internal, laporan kemajuan, laporan akhir, terus dinilai. Nah, di sini akhirnya ditentuin siapa aja yang masuk ke PIMNAS. PIMNAS ini final dari PKM tuh namanya PIMNAS. Nah, di sini untuk UGM itu ada totalnya tuh ada 60 tim, semua se-Indonesia ya, 60 tim. Untuk UGM tuh alhamdulillah ke-6 timnya tadi yang lolos didanai masuk ke PIMNAS juga. Nah, di sini fokusnya beralih jadi bikin presentasi untuk PIMNAS dan pembuatan poster. Karena ini ada kategorinya sendiri, kategori juaranya sendiri. Dan ini pembuatan posternya ya sekilas saja. Pasti bikinnya terus-terusan revisi. Terus yang kanan ini yang paling akhir, poster paling akhir. Oke, lanjut ya. Oke, nah
Untuk persiapan presentasi dari UGM itu memfasilitasi untuk ini ya, latihan presentasi gitu. Untuk kalau mau request dosen juga bisa sepertinya. Nih kemarin beberapa kali latihan mandiri, latihan dengan dosen, dan itu berkali-kali ya teman-teman, karena memang untuk kategori presentasi ini nilainya itu lebih besar daripada kategori poster. Nah, untuk sekarang nih kayaknya ada juga ya bikin poster harusnya. Gitu. Oke, setelah itu akhirnya masuk ke presentasi PIMNAS. Kemarin itu presentasinya diacak. Jadi benar-benar kami harus ikut dari jam 7 pagi sampai 5 sore atau 6 sore. Dan itu harus full ikut. Nah, jadi nggak tahu nih teman-teman urutannya berapa kayak gitu. Kemarin tim saya itu dapat urutan kelima, itu pagi ya. Jadi memang kaget sih, agak kaget. Oke. Di sini jurinya ada tiga. Ada tiga dari universitas lain. Gitu. Terus itu kalau mau teman-teman mau lihat buku pedomannya sama video yang terbaru yang udah direvisi, boleh dibuka. Gitu. Selanjut, nah akhirnya udah presentasi, udah. Terus oh ya, untuk poster biasanya kalau nggak online itu ada pamerannya ya, ada pamerannya secara langsung, dan biasanya itu ditanya-tanyain, ada jurinya juga. Nah kalau kemarin itu online, jadi cuman posternya aja dan hanya jurinya cuma lihat aja, lihat sambil menilai, nggak ada bertanya ke pesertanya. Dan terus akhirnya pengumuman juara. Nah untuk kategori poster ini gagal. Kenapa? Karena menurut saya dan beberapa dosen itu terlalu mencolok di bagian burungnya. Harusnya kalau jenis kayak gini itu cocoknya untuk PKM penelitian gitu loh teman-teman. Kalau PKM penerapan teknologi itu menonjolkan teknologinya. Jadi yang di highlight, yang paling kelihatan besar itu biasanya alatnya itu kayak gimana. Nah, untuk presentasi itu alhamdulillah dapat juara 2 atau setara perak. Itu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laksmi atas presentasi yang diberikan. Untuk audiens yang ingin bertanya langsung kepada pembicara bisa melalui kolom chat. Oh iya Mbak, gini aja. Kalau misalnya kemarin nih, pas waktu dulu awal-awal cari dosen pembimbing itu susah nggak sih Mbak? Apalagi yang pada maba-maba gitu Mbak, itu kan pasti susah kan. Itu caranya cari dosen yang sesuai sama judul kita tuh gimana sih? Oke, kalau aku dulu itu dosen pendampingnya itu dosen prodi sendiri ya, jadi memang gampang. Nah untuk teman-teman mungkin biasanya itu pihak PKM Center ada list dosen yang bisa dijadikan dosen pendamping seperti itu teman-teman. Mungkin nanti bisa tanya dari PKM Center seperti itu, atau mungkin mungkin tanya juga bisa ke kakak tingkatnya. Siapa sih kira-kira dosen yang biasanya itu mendampingi PKM gitu. Biasanya kalau udah sekali atau 2 kali itu nanti terus-terusan PKM berikutnya juga biasanya jadi dosen pendamping gitu. Jangan malu bertanya teman-teman, karena malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Mbak. Tanya aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan nih Mbak dari audiens.
Permisi Mbak, saya Anissa Sumanintias dari Teknik Biomedis Angkatan 2020. Kalau untuk presentasi itu nanti ada juru bicaranya atau sekelompok presentasi semua ya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Buat presentasi itu sebenarnya tergantung timnya. Dan tiap univ itu punya ciri khas biasanya. Nah, kalau UGM nih, dia ciri khasnya biasanya satu presentator. Nah, alasannya kenapa? Karena ini kan presentasi, apalagi online ya presentasinya. Nah, tujuan presentasi kan biar menarik yang melihat nih, yaitu juri. Nah, kalau misalkan 2 atau 3 itu takutnya ada ketimpangan flow dari ngomongnya. Jadi udah jadi bikin males kayak gitu. Mending kalau biasanya UGM itu satu presentator. Nah, beda nih kalau kayak UB. UB itu dia paling enggak 3. Dan dia ada ciri khasnya gimana cara mempresentasikannya itu kayak gitu. Itu tergantung teman-teman sih sebenarnya, nyamannya kayak gimana. Mungkin gitu. Makasih Mbak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari audiens. Perkenalkan, saya Toyib Huda Yuniawan dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Izin bertanya Kak, perbedaan dari PKMT dan PKMKC itu seperti apa ya? Karena saya menangkap keduanya hampir mirip, yaitu sama-sama membuat alat gitu. Terima kasih. Oke, ya memang benar. PKMT sama PKMKC itu memang kayak bisa sering salah kelas itu loh teman-teman. Nah, bedanya PKMT itu ada mitranya, harus ada mitranya, dan itu biasanya kayak upgrade dari teknologi yang udah ada, atau ya bisa sih bikin baru, cuman harus dipertimbangkan lagi kayak gitu. Misalkan contoh alat pemotong jagung. Sekarang nih alatnya terlalu mahal, terus nggak maksimal. Nah, teman-teman bisa berinovasi, bikin alat pemotong jagung yang lebih murah, tapi lebih efektif dan efisien. Nah, itu bisa masuk PKMT. Kalau PKMKC itu karsa cipta, jadi lebih ke angan-angan ya. Jadi untuk judul-judulnya pun sebenarnya judul-judul yang kayak lebih ke advance mungkin. Dan itu biasanya masih bentuknya mungkin prototipe yang belum 100% sempurna kayak gitu. Oke, mungkin gitu sih. Harus hati-hati antara T dan KC, itu bisa juga salah kelas gitu. Rawan salah kelasnya. Sama dari jumlah orang juga beda sih. Oke. Makasih Mbak atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari audiens. Assalamualaikum, permisi Mbak, saya Donan Nabil Hibatullah dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Izin bertanya, kriteria penilaian yang paling urgent dari PKMT atau PI itu profit yang dihasilkan, keunikan produknya, keluasan manfaat teknologinya, atau apa ya Mbak? Terima kasih. Ya, oke. Oke ya, untuk yang paling urgent yang jelas, itu harus, intinya itu harus menyelesaikan permasalahan mitra. Nah, menyelesaikan permasalahan mitra ini bisa macam-macam sih, dan untuk profit itu sebenarnya keuntungan ya di sini bilangnya. Nggak selalu harus berbentuk uang, tuh nggak selalu. Bisa dalam waktunya lebih singkat atau lebih efisien, tenaganya jauh lebih berkurang, itu juga udah kategorikan keuntungan mitra kayak gitu. Mungkin kalau dari pandangan saya sendiri ya, mungkin nanti kalau bisa ditanyain ke dosen-dosen lain juga, itu kebermanfaatan teknologinya untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Nggak harus unik, nggak apa-apa, nggak harus unik, tapi bisa menyelesaikan permasalahan mitra. Nah, untuk unik itu bisa jadi nilai tambah gitu teman-teman. Karena nanti pasti ditanyain, apa bedanya alat yang kalian bikin dengan yang udah ada sekarang gitu. Pasti biasanya ditanya kayak gitu. Nah, mungkin di situ keunikannya juga ada. Misalkan ini jauh lebih murah atau ini jauh lebih ringan. Nah, seperti itu. Nanti bisa diatur lah kayak gitu. Oke, Mbak.
Oh iya Mbak, sama ada kan banyak tuh yang masih bingung nih. Nyari mitra yang baik tuh gimana sih Mbak? Apalagi kan kalau lihat dari buku pedoman itu kebanyakan tuh kan nggak boleh kayak cuman dari rumah, kayak cuman satu rumah keluarga gitu kan nggak boleh Mbak. Jadi harus luas. Dan itu gimana sih Mbak nyari mitra yang baik? Oke, ini pandemi ya, jadi cukup susah. Kalau kemarin itu kami emang datang keliling gitu loh, udah menarget mana-mana yang mau didatengin kayak gitu. Nah untuk sekarang ini mungkin bisa tapi via chat ya, via online kayak gitu mungkin. Jadi harus teman-teman aktif mencari. Jadi jemput bola lah istilahnya, jemput bola mungkin ya ini bisa jemput bola kayak gitu. Dan ditanyain satu-satu, tapi jangan jangan sakit berkecil hati kalau seandainya ditolak karena itu memang wajar gitu sih teman-teman. Memang paling enak itu terjun langsung di lapangan, cuman karena sekarang lagi pandemi mungkin terlalu riskan ya. Dan itu nggak harus selalu di Jogja, bisa dimanapun. Yang penting bisa tercapai lah, bisa mau. Yang penting mitranya itu mau. Gitu. Memang itu susah sih teman-teman ya mencari mitra. Terima kasih Mbak atas sampaiannya. Oh ya, untuk terakhir tutup katanya motivasi buat pejuang PKM tahun 2021 apa nih Mbak? Biar semangat buat membuat sebuah inovasi yang baik. Oke, apa ya? Buat teman-teman yang ingin berjuang di PKM 2021, tetap patuhi segala peraturan yang ada. Jangan apa ya namanya? Mendiskon lah istilahnya kok nggak usah ada ini aja lah. Ya, enggak. Pokoknya harus patuhi segala peraturannya, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Itu aja sih. Oke, mungkin gitu. Terima kasih Mbak atas waktu yang sudah diberikan. Selamat beraktivitas kembali dan juga untuk sesi dokumentasi diminta jangan meninggalkan room terlebih dahulu ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya dari PKM PSH ada Mas Naufal Ridwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Mas, suaranya nggak masuk. Tes tes. Dengar ya, teman-teman. Masuk Mas. Oh ya. Ini sorry, aku nggak pakai mic, soalnya malah nggak bisa ada suaranya kalau pakai mic. Iya, nggak apa-apa Mas. Sebelumnya boleh mempresentasikan tentang PKM PSH itu seperti apa supaya teman-teman ada gambaran sebelumnya Mas. Gitu. Oh, oke. Berarti aku harus PPT nih ya. Boleh PPT, boleh langsung aja nggak apa-apa Mas. Oke. Langsung aja ya mungkin karena aku belum nyiapin PPT karena kata LO-nya kemarin diskusi biasa gitu kayak podcast. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. kalau secara oke perkenalkan dulu ya teman-teman.
Aku Naufal Ridwan Ali dari Ilmu Filsafat angkatan 2018. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih udah dikasih tempat dan waktunya buat sharing tentang PKM PSH. Jadi kalau secara teknis teman-teman udah dijelasin sama Mbak Mbak siapa yang tadi ya namanya? Mbak Laksmi, Mas. Oh ya, Mbak Laksmi. Itu udah dijelasin sangat-sangat detail dan emang PKM secara keseluruhan prosesnya panjang teman-teman. Anggaplah ada 1 tahun. Dan ini yang harus teman-teman perhatikan sebelum memang terjun nyemplung ke dunia per-PKM-an. Karena PKM ini enggak event yang sebulan 2 bulan, tapi setahun gitu. Apalagi untuk teman-teman yang saintek ya, karena saintek kan banyak apa namanya kayak praktek lapangan atau laboratorium gitu. Jadi pastikan teman-teman memang benar-benar concern di PKM gitu, karena memang ini bukan event yang sebentar. Kalau di olahraga ini tuh maraton teman-teman. Kalian boleh jalan pelan-pelan gitu, progres pelan-pelan. Tapi kalian nggak boleh berhenti gitu, karena kalau kalian berhenti, otomatis kalian kalah. Itu yang harus teman-teman tahu pertama sih tentang PKM. Untuk PKM PSH sendiri sebenarnya lebih simpel ya daripada PKM T, karena PKM PSH ini benar-benar murni penelitian gitu. Apalagi kemarin ketika pandemi kan jadi online. Nah, itu PKM PSH benar-benar sangat-sangat diuntungkan dalam hal kesederhanaannya. Dalam artian, biasanya kalau PKM PSH itu kan ya penelitian, cuma dia observasi di lapangan gitu kan. Nah, kalau kemarin ketika pandemi itu kita jadi sekilas studi literatur doang gitu. Jadi benar-benar di sisi lain lebih gampang dimudahkan gitu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya cenderung susah, karena studi literatur pun kalau tema kita nggak banyak bahan pustakanya itu juga kesulitan tersendiri teman-teman. Apalagi yang perlu teman-teman tahu ketika online kemarin itu data primer sama sekali nggak boleh dipakai gitu. Misalkan tadi daftar pustaka atau bahan pustaka itu tadi ya, teman-teman kesusahan gitu bikin daftar referensinya. Teman-teman terus inisiatif gitu, pengen wawancara atau bikin survei online. Nah, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi benar-benar harus dari data sekunder, dari pustaka-pustaka yang udah ada. Itu satu di PKM PSH. Nah, terus apalagi ya, kalau PKM PSH itu intinya penelitian tentang deskriptif, tentang perilaku masyarakat, entah itu sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan gitu ya. Itu juga ada hubungan sebab akibatnya gitu. Misalkan teman-teman lihat suatu permasalahan di masyarakat tentang pendidikan kok kayak gini gitu. Nah, teman-teman teliti gitu masalahnya ini, terus teman-teman coba lihat solusinya apa gitu. Jadi di PKM PSH ini ada masalah, terus itu sebabnya apa gitu. Nah, dari situ teman-teman mencari solusi tentang teman-teman yang pengen diselesaikan itu tadi. Sebatas kayak gitu sih PKM PSH gampangannya. Bahkan kalau teman-teman baca di buku pedoman itu sebenarnya sebatas penelitian deskriptif pun nggak apa-apa gitu. Dalam artian ada masalah gitu, teman-teman deskripsikan gitu masalahnya tuh ini. Itu udah nggak apa-apa gitu. Cuma emang nanti di penilaiannya ya kurang gitu. Jadi kalau bisa penelitiannya itu sifatnya hubungan sebab akibat, ada masalah, terus permasalahannya apa di breakdown, terus dari situ teman-teman cari solusi yang kalian tawarkan itu seperti apa. Kayak gitu sih di PKM PSH. Dan terus apa ya, tentang buku pedoman teman-teman, itu sebisa mungkin teman-teman sering-sering baca gitu, karena kata Pak Sentot dari orang-orang yang ngurusin TKM Center ya, buku pedoman nih lebih tinggi kastanya daripada kitab suci, yaitu terlalu melebihkan sih. Cuma dalam artian kayak gini, kalau di kitab suci itu kan bisa ditafsirkan macam-macam gitu ya, tapi kalau buku pedoman ini
ya teman-teman nggak bisa tafsirkan gitu. Sama kayak kata Mbak Laksmi tadi, nggak boleh nawar gitu. Bener-bener harus tunduk sama buku pedoman. Kalau buku pedoman bilang A ya A gitu. Kalian jangan sampai amin atau A plus itu jangan sampai kayak gitu. Nah, untuk tips dari aku sendiri, untuk pertama-tama teman-teman justru jangan langsung ke apa ya, nyari keunikan dari PKM kalian biar bisa lolos gitu, karena yang dicari itu memang bukan semata-mata keunikan gitu, tapi dari sisi administrasi pun dari contoh buku pedoman itu benar-benar diperhatikan teman-teman. Karena kalau aku boleh logika ya, kayak gini misalkan, tadi kan Mbak Laksmi bilang sebelum di Simbel Mawa ke tahap UGM dulu ya. Nah itu kan nggak mungkin satu dua proposal teman-teman, pasti ada puluhan bahkan ratusan proposal yang masuk gitu, dan yang nyeleksi pun terbatas. Nah bagaimana cara mereka menyeleksi ratusan proposal yang masuk itu kalau dibaca semuanya gitu, dalam artian dibaca semua tuh konten atau pemikiran teman-teman yang kalian tulis gitu, itu kan kalau menurutku nggak mungkin. Nah itu nanti nyeleksinya menurutku itu dari administrasinya. Kayak gampangannya gini, dulu di tahunku itu maksimal proposal 10 halaman gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan buat proposal itu 11 halaman, itu otomatis langsung dicoret teman-teman. Si tim penyeleksi ini nggak peduli mau konten kalian bagus atau wah bahkan futuristik gitu ya. Itu penyeleksi nggak peduli gitu, karena satu kalian nggak taat sama administrasi tadi. Harusnya 10 halaman maksimal, kalian nawar jadi 11 halaman, itu langsung dicoret. Nah, jadi selain konten PKM yang harus benar-benar jelas, administrasi ini juga harus teman-teman perhatikan betul gitu. Jangan sampai ditawar. Nah, itu kan ada semua di buku pedoman ya. Dan buku pedoman ini nggak cuma 1 halaman, 2 halaman gitu. Buku pedoman umum yang kemarin baru keluar aja udah 200-an halaman gitu. Teman-teman kan nggak mungkin kuat dalam artian baca semuanya, kan pasti bosen. Nah, aku punya tips yang aku lakuin ketika PKM kemarin yang aku lakuin. Itu aku sering-sering ikut sosialisasi gitu. Kayak misalkan besok hari Minggu tuh kan ada tuh sosialisasi dari PKM Center tentang buku pedoman. Nah, teman-teman ikut aja gitu. Nah, kalau kalian teman-teman ikut itu, kalian pasti dapat garis-garis besarnya gitu. Nah, nanti ketika kalian dapat garis-garis besar buku pedoman itu, baru kalian perdalam lagi dibaca sendiri di buku pedoman. Ya nggak harus semua juga, yang penting-penting aja. Kayak gitu sih tips dari aku mungkin, Mbak Laksita. Wah, tipsnya banyak juga ya, Mas. Terus kalau suka dukanya sendiri dari selama perjalanan PKM sendiri apa sih, Mas? Suka dukanya otomatis lebih banyak dukanya ya Mbak di awal. Karena jujur aja ketika PKM ini kan pandemi ya. Aku di bulan Juli itu udah nggak ngekos. Ini jujur-jujuran aja udah nggak ngekos. Dan dari PKM Center itu kan orangnya nge-push banget ya. Bisa tanya lah sama alumni-alumni PKM Mbak Laksmi, bisa cerita juga mungkin. Dari PKM Center itu pasti nge-push banget biar juara. Karena emang PKM ini kan sangat prestis ya, ajang kompetisi di tingkat nasional. Sangat-sangat prestis. Jadi emang semua tuh berlomba-lomba saling sikut-sikutan kayak gitu. Jadi di-push. Dan meskipun online, kontingen UGM ini disuruh kalau bisa itu di Jogja gitu, biar lebih enak kalau ada revisi-revisi. Akhirnya aku berangkat ke Jogja bulan September, kalau nggak Oktober gitu. Iya Oktober, aku lupa Oktober. Aku nginep di tempat temenku, numpang gitu kan, seminggu 2 minggu lah gampang gitu. Nah, cuma namanya orang kompetisi ya, revisi-revisi banyak pasti kan stres tuh. Yang direvisi pun nggak cuma sebatas konten yang aku bilang tadi, bahkan ada kan di PKM ngisi logbook teman-teman. Logbook itu semacam buku harian. Jadi misalkan kalian hari pertama, kalian catat nih buku harian. Hari 1 tanggal ini misalkan. Ikut sosialisasi tentang PKM. Nah, hari 2 nanti bahas dengan tim breakdown gitu. Nah, logbook ini harus kalian isi terus gitu. Bahkan kalau logbooknya sempat bolong, itu ketika kalian maju terus dewan juri tahu, itu ditanyakan gitu. Aku pernah dapat cerita, loh ini kamu dari tanggal segini sampai segini logbook kamu kok kosong, kamu nggak ngerjain PKM kamu ya, digituin teman-teman. Jadi emang bener-bener PKM ini nggak
cuma bisa fokus ke konten kalian doang di PKM, bener-bener ke penelitian kalian. Hal-hal administrasinya pun juga harus kalian perhatikan. Nah, itu kan aku stres banget tuh. Aku bahkan kemarin itu sampai nyewa kos mingguan teman-teman buat kayak semacam staycation gitu lah, biar aku nggak terlalu stres. Itu ya aku sempat spend agak banyak lah buat staycation itu, biar nggak terlalu stres. Seminggu aku cari kos yang lumayan enak gitu, biar bisa mandi pakai air hangat gitulah gampangannya, seminggu sampai ke PIMNAS. Nah, cuma emang itu kan duka-dukanya ya. Dari awal aku orangnya kayak gini teman-teman. Aku harus bisa nyelesain apa yang udah aku mulai gitu. Jadi aku udah ikut PKM nih. Perjalanannya juga udah nggak singkat lagi ya. Jadi ini kurang sebentar lagi, aku harus fight terus kayak gitu sih teman-teman. Dan ini jujur-jujuran aja ya, karena aku bilang banyak dukanya. Aku tuh sempet ini, kan aku nggak ngekos ya di tempat temanku numpang. Ketika pengumuman timnas teman-teman, ini jujur aku bahkan sangat-sangat, bukan sangat-sangat sih, tapi nggak terlalu happy gitu loh. Kenapa? Karena ya aku tahu nanti dari pihak UGM PKM Center itu pasti nge-push terus. Ini aku jujur-jujuran aja. Ikut timnas lolos, cuma nggak terlalu seneng. Bayangin teman-teman, itu karena saking aku stres, udah nggak punya tempat tinggal di Jogja, harus numpang kan pasti nggak enak ya, nggak bisa ada privasi dan lain sebagainya. Dari PKM Center terus nge-push gitu, bahkan sampai hal-hal yang detail itu diperhatikan gitu. Contohnya PowerPointku itu sampai fontnya tuh disuruh ganti karena nggak terlalu jelas. Bahkan hal-hal yang detail kayak gitu diperhatikan sama PKM Center. Itu duka-dukanya sih. Cuma ketika pengumuman juara PIMNAS itu ya kayak kebayar semua gitu loh. Jadi hukum siapa menanam bakal menuai itu ya aku bener-bener rasakan di PKM ini teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di sini kan udah ikut ini ya, sosialisasi atau sharing-sharing PKM ini. Nah, itu menurutku udah satu langkah kemauan teman-teman ingin lebih serius di PKM. Nah, kalau bisa teman-teman udah jalanin aja gitu. Ikut ya ikut, coba-coba kayak gitu. Kalaupun misalkan pahit-pahitnya gagal tahun ini, masih ada tahun-tahun depan teman-teman. Karena tadi yang tanya kan juga angkatan 2020 ya kebanyakan. Waktu kalian itu masih panjang gitu. Kalau kata Habibie ya habiskan jatah gagal kalian gitu. Karena ya tadi kataku, siapa yang menanam bakal menuai gitu. Kalian gagal misalkan di tahun ini ya, kalaupun misalkan gagal, coba lagi. Seenggaknya di tahun ini kalian udah bisa ngerasain gitu loh, PKM ini kayak gimana gitu. Bukan cuma tahu sekedar dari kita yang cerita, tapi kalian udah ngerasain sendiri gitu. Jadi ketika kalian ikut lagi, kalian bisa bener-bener tahu gitu, karena kalian udah pernah ngalamin, bukan cuma sekedar diceritain. Kayak gitu sih dari aku. Terima kasih ya Mas atas beberapa pencerahan buat yang pejuang PKM 2021 nih. Oh ya, untuk audiens yang ingin bertanya langsung kepada pembicara, boleh melalui fitur kolom chat. Atau mungkin ngobrol aja dulu Mbak gitu kalau misalkan belum ada yang tanya. Atau mungkin ini ya, nggak nggak terlalu concern karena dari teknik gitu ya. Terus aku PSH gitu, agak jauh gitu ya. Banyak juga kok Mas kalau yang dari teknik ingin untuk bidangnya PSH. Cuman mungkin agak susah mungkin untuk anak teknik. Oh ya Mas, kalau misalnya nih, itu kan dari awal tuh kan harus bagi waktu nih dari antara dia kuliah, terus ngurus PKM, itu sibuk banget gak sih Mas? Terus cara bagi waktu yang baik itu gimana antara membedakan waktu kuliah dan kita ngurus PKM gitu? Oke.
Kalau menurutku, aku penganutnya si Raditya Dika ya. Dia bilang kalau waktu itu kalian sendiri yang nyiptain. Dalam artian, ya diri kita sendiri yang tahu kesibukan kita gitu. Jam segini kita ngapain, nanti kita ngapain itu kita sendiri kan yang tahu. Jadi menurutku hal yang paling penting ketika kita bagi waktu ya, em, sebisa mungkin kita breakdown kesibukan kita sendiri gitu. Misalkan kita kuliah dari pagi sampai siang gitu. Ada jam istirahat dari jam 1 sampai jam 2. Ya itu nanti gunain buat PKM gitu kalau memang kalian ikut PKM gitu. Nanti em, habis itu misalkan kuliah lagi sampai sore gitu. Tapi kan nanti di sela-sela maghrib sampai isya misalkan, itu kan nanti pasti senggang juga kan. Ya kalian kerjain dikit-dikit gitu PKM kalian. Nah, cuma ini bisa dilakuin ketika kalian emang udah breakdown gitu. Misalkan kalau kalian kuliah gitu, jam segini kalian review materi atau ngerjain laprak gitu misalkan ya. Nah, nanti jam siangnya PKM itu kalian tahu kalian mau apa yang dikerjain gitu. Entah itu konten PKM kalian, entah itu logbook kalau kalian belum ngisi logbook misalkan, atau mungkin kalian uh, ngerangkum daftar literatur misalkan kayak gitu. Jadi kalian memang harus punya kayak roadmap gitu loh, kayak timeline di organisasi atau event kayak gitu. Jadi ketika udah ada waktunya kalian tahu harus ngelakuin apa kayak gitu sih. Kalau dari aku masalah waktu bener-bener dari kita sendiri yang harus tahu. Cuma kalau diriku sendiri aku breakdown kayak gitu, aku bikin roadmapnya. Kalau ada waktu aku mau ngapain kayak gitu, aku breakdown step-stepnya. Wah, tipsnya juga bisa buat anak-anak yang mungkin agak sibuk gitu ya, Mas. Iya. Terus kalau misalnya cari ide di awal tuh gimana sih, Mas? Cara nemuin ide yang biar bener-bener kan sekarang ide tuh harus kembali ke masyarakat gitu kan, Mas. Nah itu cara Benar. cari ide yang baik tuh gimana sih? Nah, untuk ide sendiri ya, ini emang sebenarnya masalah utama dan klasik ketika mau awal ikut PKM ya, karena emang gak punya ide gimana mau ikut gitu kan gampangannya. Cuma kadang gini teman-teman, kita tuh kadang terlalu mikir jauh gitu. Padahal apa yang ada di dekat kita tuh bisa kita angkat gitu. Nah, misalkan di punyaku tuh aku orang Jawa. Cuma kenapa aku kemarin ngangkat Bali ya? Kemarin PKMPS aku ngangkat Bali itu karena salah satu timku pernah ke sana gitu, pernah penelitian di sana. Jadi emang udah gampang lah. Cuma buat teman-teman semua yang misalkan posisinya nggak kayak aku, teman-teman coba perhatikan lingkungan sekitar kalian gitu, karena sebenarnya di PKM ini bener kata Mbak Laksmi tadi, kalian nggak unik pun nggak apa-apa gitu, asal jelas permasalahan dan tujuan penelitian kalian. Dalam artian standing point kalian itu jelas gitu, itu udah poin yang bagus daripada kalian misalkan angkat ide yang wah atau anti mainstream gitu. Itu malah kadang um, kalian bingung sendiri gitu, karena memang satu itu anti mainstream, belum banyak yang neliti misalkan, jadi kalian bingung mau dibawa kemana. Yang kedua, persepsi juri. Nah ini juga penting teman-teman, persepsi juri ini sangat penting gitu, karena juri yang satu dengan juri yang lain itu pasti beda gitu. Kayak misalkan waktu Monef atau penjurian sebelum timnas, itu kan pasti jurinya beda-beda ya. Misalkan aku di filsafat gitu, juriku itu kemarin nggak ada yang dari filsafat, dan ketika aku presentasi itu cenderung pada bingung semua ini mau dibawa kemana gitu. Nah, alhamdulillah timku dari filsafat semua, jadi bisa menjelaskan secara secara gampang dan lumayan detail kayak gitu. Jadi jurinya paham. Nah, ini yang teman-teman harus paham ketika mengangkat suatu ide. Kalian benar-benar tahu ide kalian ini dari mana, kenapa kalian angkat, dan mau kalian bawa kemana ide kalian. Kayak gitu sih menurutku untuk ide sendiri. Jangan terlalu jauh mikir ke depan ide yang unik wah kayak gitu, tapi kalian nggak bisa tahu gitu ide ini tuh mau aku apain kayak gitu, malah malah bingung sendiri kan, karena memang referensi tentang ide wah kalian itu sedikit di internet atau pustaka-pustaka lainnya. Kayak gitu sih tips dari aku.
untuk masalah ide. Kalau untuk kan kebanyakan tuh kan apalagi yang maba-maba kan Mas, itu cari tim susah, terus kebanyakan tuh kayak yang kemarin habis ikut sosialisasi PKM yang pertama tuh disarankan kayak satu tim itu beda-beda dari lintas jurusan gitu. Dan dia harus kayak mengajar dari cutting gitu kan Mas. Nah, padahal itu kan maba belum pernah ketemuan secara offline tuh Mas. Nah, cara mengatasinya gimana sih Mas kalau untuk cari tim sendiri? Ya, makasih Laksita, ini aku justru malah baru tahu ya. Iya juga ya, karena udah maba terus online nggak pernah ketemu ya. Bener juga ya. Soalnya gini, kalau misalkan offline itu masih kebantu misalkan dari PKM Corner kayak gini, sering-sering main. Aku dulu waktu maba juga kayak gitu, meskipun nggak dapat juga sih karena aku belum terlalu serius ikut PKM waktu maba gitu. Cuma kalau daring bener-bener agak susah ya. Tapi kalau di PKM Corner ini, kalau menurutku ya harusnya bisa ikut memfasilitasi sih kayak tadi di komen gitu. Kalau mau ikut PKM, nyari tim gitu bisa bisa kontak-kontakan gitu. Menurutku perluas jejaring aja sih. Cuma emang tantangan yang baru ya karena emang online dan belum pernah ketemu secara offline. Itu masalah kebaruan sih menurutku. Wah, agak susah ya Mas kalau buat maba cari tim. Apalagi katanya disarankan harus ada cuttingnya, padahal belum pernah ketemu cutting gitu. Tapi kalau masalah yang cutting itu, Laksita, menurutku nggak juga sih. Itu tuh sebenarnya buat safe zone aja, dalam artian asumsinya kan kalau udah cutting, seenggaknya meskipun dia belum pernah ikut PKM, tapi udah tahu kayak struktur cara nulis karya ilmiah tuh kayak gimana, karya tulis kayak gitu sih menurutku. Nggak harus dari cutting juga sih menurutku. Cuma emang kalau teman-teman merasa mampu dan misalkan di SMA-nya pernah ikut karya ilmiah remaja gitu, ya kalian gas aja gitu. Cuma emang karena tadi aku bilang PKM ini juga sangat administratif sifatnya, itu nanti kayak dosen pendamping nyari, terus tanda tangan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau ada cutting itu bisa dapat bonus karena seenggaknya cutting itu pernah interaksi dengan dosen pembimbing misalkan, atau bisa tahu birokrasi di UGM sendiri kayak gimana. Kayak gitu doang sih. Nggak harus terpatok sama cutting sih kalau menurutku. Cuma kalau bisa ya lebih bagus gitu doang. Boleh menambahkan nggak? Boleh Mbak, silahkan. Oke, jadi buat teman-teman ya yang susah cari anggota, oke, aku mau cerita dikit. Jadi anggotaku itu, aku salah satunya rekrut secara online. Nah, itu aku dapatnya dari, kalau nggak salah dulu PKM Corner atau PKM Center itu buka Google Sheet. Di situ ada apa ya, nama mahasiswa sama dia tuh cari apa. Jadi kayak ada list namanya gitu loh. Nah, aku nggak tahu nantinya apakah PKM Center bikin kayak gitu lagi atau mungkin PKM Corner yang memfasilitasi. Nah, di situ bisa misalkan teman-teman 2020 nih pengen jadi ketuanya ya, tapi pengen cari anggota dan bingung. Bisa nanti nulis namanya siapa, terus yang diperlukan itu kriterianya anggotanya seperti apa sih. Terus nanti kalian bisa wawancara online ya, kayak gitu sih. Mungkin bisa jadi salah satu cara ya. Gitu. Iya bener tuh. Aku dulu juga sempat lihat di story-nya temanku tuh di Instagram, ada yang open recruitment tim PKM gitu. Mungkin itu bisa dicoba sih teman-teman. Cuma emang ini sih harus jelas juga dari kalian yang ngadain oprek, ide kalian apa kayak gitu-gitu harus jelas juga dulu sih sebelum nyari tim. Tapi itu salah satu alternatif yang mungkin bisa dilaksanain sih. Karena aku juga pernah lihat di story temanku nyari tim PKM. Wah iya sih Mas, kalau yang buat PKM Center emang dengar-dengar emang katanya ada open recruitment online gitu buat anggota timnya sendiri. Nah kebetulan kan Mbak Mas ini kan kemarin habis ikut Primas 33 nih Mas. Nah itu tuh kalau boleh tahu tuh itu menang apa, judulnya apa, dan perolehan medalinya apa ya Mas? Gitu. Kalau aku sendiri judul PKM-ku ya itu potret pariwisata dalam pandangan potret pariwisata Nusa Ceningan, perubahan tata ruang sosial masyarakat dan budaya keagamaan dalam pandangan filosofis.
Jadi aku ceritain sedikit. PKM ini lahir tuh dari temen gue yang pernah penelitian di Nusa Ceningan. Nusa Ceningan ini di Bali, dia satu dari 3 gugus kepulauan, yang duanya itu Nusa Lembongan sama Nusa Penida. Nah, 2 pulau ini itu udah sangat-sangat masif pariwisatanya. Sedangkan yang Nusa Ceningan itu dia sebenarnya lebih banyak sebagai pulau adat dibuat pertanian. Nah, cuma logika dari pariwisata itu kan sifatnya ekspansif ya. Dia pasti memperluas wilayahnya terus untuk bangun resort atau apa kayak gitu. Nah, dari situ tim kami ini merasa bahwa ketika itu udah terjadi, itu pasti nanti merubah nilai-nilai kearifan lokal di Bali, mana namanya Trita Karana. Trita Karana ini kan salah satu nilai kearifan lokal di Bali, di mana manusia hidup harmoni dengan alam, Tuhan, sama manusia. Nah, makanya di judulku tuh kan ada tuh perubahan tata ruang, sosial masyarakat, sama budaya keagamaan. Pas kan perubahan tata ruangnya yang dari pertanian ke resort itu merubah tatanan alam. Terus dari sosial masyarakat yang asalnya kolektif atau hidup gotong royong menjadi individu karena udah sifatnya materialis kan. Masuk pariwisata banyak uang kayak gitu. Terus sama budaya keagamaan di mana kalau teman-teman tahu kan di Bali itu kan Hindunya kental ya. Nah, itu tuh dibuat komersialisasi. Jadi budaya keagamaan yang seharusnya sifatnya sakral gitu ya, sifatnya mistik ketuhanan, malah justru diuangkan gitu, dibuat daya tarik. Jadi di situ ada perubahan paradigma di Trita Karananya. PKM-ku ngangkat yang kayak gitu, transisi nilai kearifan lokal di Bali karena masuknya pariwisata. Agak kalau teman-teman jeli ya itu sebenarnya agak mainstream juga kan, ngangkat masalah pariwisata banyak gitu, masalah nilai kearifan lokal apalagi Bali ya yang Trita Karana itu juga masih mainstream kan, udah mainstream. Tapi nyatanya alhamdulillah masih dikasih medali perak kemarin aku juara 2 karena ya itu tadi yang aku bilang, masalahku apa, terus aku mau bawa kemana, dampaknya apa ke masyarakat itu aku jelasin di situ. Intinya di situ teman-teman. Mau ide kalian mainstream pun sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Meskipun kalau bisa unik juga ya. Cuma kalau nggak pun nggak apa-apa gitu. Maksudku jangan jangan sampai kalian cuma terfokus sama keunikan ide doang, tapi masalah administrasi, masalah tadi sebab akibatnya kalian jadi nggak terlalu diperhatikan karena kalian hanya terfokus ke keunikan semata kayak gitu sih. Ya baiknya sih emang semuanya gitu. Cuma kalau nggak pun juga nggak apa-apa gitu. Oh, Gitu sih wah, Mbak. judulnya keren ya, Mas. Terus lebih ke kesannya, kalau misalnya nih Mas, bedanya lomba BIMNAS sama lomba lainnya tuh apa sih? Bedanya ya, kalau di tingkat mahasiswa sebenarnya hal yang paling membedakan itu dari sisi supporting sistemnya gitu. Kalau kalian ikut lomba biasa sebagai mahasiswa itu kan kalian sendiri yang ngerjain, kalian sendiri yang kapan revisinya, kapan ininya, kapan itunya gitu. Kalau di PKM ini, kalian ada supporting system dalam artian yang nge-push kalian itu dari PKM Center lah, dari PKM Corner lah, dari dosen pembimbing lah gitu. Nah, itu yang membedakan menurutku ya di PKM ini. Jadi kalian nggak bisa seenak kalian gitu mau revisi kapan, mau ini kapan karena dosen pembimbing PKM Center itu pasti bakal nge-push kalian gitu. Ayo revisi kayak gitu. Kayak ceritaku di awal tadi, dari PKM Center tuh pasti nge-push kalian gitu. Biar bisa semakin baik dan jadi juara kalau di akhirnya kayak gitu. Itu yang bener-bener paling membedakan sih menurutku PKM sama lomba-lomba lainnya. Terus kalau misalnya nih Mas, kayak kesannya menang BIMNAS tuh apa sih Mas? Kayak yang bangga banget atau gimana gitu? Kalau bangga otomatis bangga ya karena emang PKM ini kan dari penyelenggaranya aja pemerintah ya, Kemdikbud gitu. Apalagi denger-denger kalau kata temanku kalau udah pernah juara timnas tuh dapat medali itu nanti kalau misalkan mau apply beasiswa LPDP lah katakanlah itu gampang kayak gitu. Ya itu entah benar atau enggak. Cuma emang ini lomba yang sangat-sangat
prestis gitu, tingkat universitas, bahkan mempengaruhi akreditasi juga kan setauku. Kalau salah mohon koreksi. Jadi emang ketika kalian bisa kontribusi medali di PIMNAS itu pasti ada perasaan bangga. Bahkan yang dapat bidik misi setauku juga kan disarankan untuk ikut ya. Bahkan nggak sampai menang pun nggak apa-apa gitu, yang penting ikut gitu. Nah, apalagi kalau menang gitu pasti suatu apa ya, ada rasa kepuasan di diri sendiri lah kayak gitu. Apalagi ini ya, rentang waktunya kan juga panjang, setahun gitu. Itu ngos-ngosan banget sih aku kemarin, udah online, depresi di rumah kan, ngos-ngosan setahun lebih gitu. Ketika menang ya rasa membuncahnya bangga gitu. Mungkin kalau bisa aku tanya sama teman-teman yang angkatan 2020, ketika yang SBMPTN atau UTUL misalkan, kalian belajar dari SMA gitu ya, bagi waktu antara belajar UN atau belajar SBMPTN atau UTUL gitu. Terus ketika kalian keterima di UGM gitu, kalian kan pasti bangga banget kan rasanya. Nah, mungkin kalau bisa dianalogikan kayak gitu sih, ketika bisa dapat timnas. Wah, agak termasuk bangga banget ya Mas kalau berarti menang PIMNAS. Terus kalau untuk tips khusus buat teman-teman mahasiswa teknik nih Mas yang mau ikut PKM PSH. Tips khusus ya untuk anak teknik, ya itu sih tadi, sebelum terjun nyemplung kalian harus benar-benar tahu timnas itu apa. Nggak cuma sekedar euforia yang ditampilin sama UGM ngangkat piala terus ketawa-ketawa, itu ya memang itu akhirnya, cuma kalian jangan fokus ke akhirnya doang gitu, tapi kalian juga harus lihat prosesnya gitu. Prosesnya tuh emang bener-bener berdarah-darah teman-teman, ini aku jujur-jujuran aja gitu, karena PKM Center itu nge-push kalian banget gitu untuk revisi sampai detail-detailnya, terus simulasi. Bahkan sebelum timnas itu kan PKM Center juga memfasilitasi buat latihan presentasi kan, itu seminggu bisa sampai 2 kali latihan teman-teman. Latihan presentasi kalian mungkin kadang-kadang juga dihujat gitu, makanya dosen-dosen pembimbing dari PKM Center tuh bilang gitu, kalian tuh kalau ikut PKM jangan baperan gitu, karena memang kalau nggak dikritik ya kalian nggak bakal bisa bagus gitu. Itu teman-teman yang harus tahu dulu sih sebelum nyemplung. PKM itu lama, ini kalau olahraga namanya maraton, nggak cuma sebulan 2 bulan, nggak cuma full di konten doang, tapi administrasi kayak logbook tadi, buku harian, bahkan sampai keuangan itu juga harus bener-bener kalian perhatiin teman-teman. Jadi itu sih seluk beluk PKM itu kompleks banget. Mungkin untuk lebih tipsku lagi, sering-sering ikut sosialisasi sih, kayak nanti besok minggu itu ya, ini nggak promosi cuma aku saran aja, ikut sosialisasi dari PKM Center yang bahas tentang buku pedoman, karena dari situ nanti kalian dapat insight-insight kayak gitu sih. Tips-tips dari aku mungkin itu sih Mbak Laksita. Wah, terima kasih ya Mas atas tips and triknya, terus motivasi buat mahasiswa teknik gitu. Terima kasih atas waktunya ya Mas. Selamat beraktivitas kembali. Terus kemudian dimohon jangan meninggalkan room dulu dikarenakan ada sesi dokumentasi di akhir acara. Terima kasih Mas. Ya sama-sama. Aku mohon maaf ya teman-teman kalau penyampaianku kurang dan kurang berkenan, mungkin karena tadi aku emang jujur-jujuran gitu, nggak terlalu nampilin bagus-bagusnya PKM, tapi justru malah lebih ke nggak enaknya gitu, karena menurutku ini penting gitu, daripada nanti kalian udah terjun terus kaget dan akhirnya apa yang kalian lakukan tuh sia-sia. Aku nggak mau yang kayak gitu sih teman-teman, kasihan kalian juga gitu, karena nanti malah rugi waktu, tenaga, pikiran kan. Sekali lagi aku mohon maaf dan terima kasih untuk PKM Corner Teknik yang udah mengundang. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Mas. Ya, untuk yang selanjutnya dari PKM PE, Mbak Anissa Rizky, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Suara saya sudah masuk ya? Sudah Mbak. Oh ya, sebelumnya ini aku juga nggak nyiapin PPT, gimana ya? Bisa tanya jawab aja boleh kan ya? Boleh Mbak.
boleh dimulai dari bercerita sedikit mengenai PKMPE seperti apa, perjalanan Mbak selama PKM seperti apa, seperti itu Mbak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kenalin, aku Anissa Rizky Kusuma dari Teknik Geodesi Angkatan 2018. Kebetulan kemarin berkesempatan untuk ikut PKMPE, yang mana PKMPE itu sebenarnya PKM yang melakukan utamanya tuh lebih melakukan ke riset gitu sih teman-teman. Nah, dari beberapa PKMPE yang ada itu sebenarnya kalau aku boleh lihat itu lebih banyak tentang kesehatan dan pertanian seperti itu ya. Dan aku merasa bersyukur banget sih, maksudnya kebumian untuk tahun ini kemarin bisa banyak yang masuk juga gitu. Kemarin anak-anak universitas lain juga membahas tentang kebumian seperti itu. Dan untuk PKMPE itu sendiri sebenarnya lebih banyak ke kita menampilkan ide dari kita, solusi yang kita berikan itu berdasarkan data yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, untuk yang PKMPE tahun 2021 ini, kalau teman-teman baca di pedoman, itu ada 4 metode ya, kalau nggak salah itu ada digital, virtual, sama laboratorium gitu. Nah, sebenarnya untuk PKMPE sendiri ini yang untuk 2020 kemarin, sama seperti yang udah teman-teman katakan juga tadi, untuk sama seperti juga PSH itu kita lebih ke literasinya gitu, studi pustaka. Tapi untuk PKMPE yang bidangku kemarin karena tema yang aku angkat itu cukup baru, maksudnya masih banyak data-data yang belum diambil oleh beberapa dosen ataupun instansi yang berwenang seperti itu juga menjadi tantangan sendiri sih bagi diriku kemarin kalau untuk studi pustaka karena sebenarnya tema yang aku angkat ini berdasarkan studi lapangan seperti itu. Kita ngambil data terus kita olah dari dalam bentuk algoritma. Seperti itu, Mbak Laksita. Ya. Iya benar Mbak. Oh iya, terus dari awal dulu nih Mbak. Ya. Kebanyakan kan karena kebetulan saya juga maba, mau nanya nih Mbak, kalau misalnya di PKMPE sendiri kan proses perjalanannya kan kayak sulit gitu kan, terus yang nyambi kuliah gitu segala macam. Nah itu tuh sebuah organisasi, bagi waktunya gimana sih Mbak? Terus habis itu bisa menemukan teman-teman yang emang sejalan tuh gimana gitu? Oke, baik. Kalau menurut aku dari PKM itu sendiri ada 4 komponen yang penting sih kalau menurutku ya. Yang pertama itu tim, terus ide, terus dosen pendamping sama pedoman. Dimana ini tidak gimana ya, untuk semua angkatan sih. Maksudnya untuk angkatan yang 2020 ataupun 2019 juga itu yang pertama tim. Menurut aku teman-teman ketika mencari tim itu sebaiknya cari teman-teman yang benar-benar berkomitmen untuk melakukan PKM ini tuh dengan kan kita PKM ini maraton ya teman-teman, durasinya itu panjang banget. Nah itu teman-teman yang teman-teman rekrut jadi tim itu apakah berkomitmen sampai akhir gitu, karena aku sendiri kemarin untuk masalah tim itu memang agak gimana ya, cukup tertantang gitu karena pergantian tim itu bisa dilakukan hanya sebelum sebelum memasuki ke PIMNAS gitu atau pada saat presentasi hasil dari pendanaan itu sendiri. Terus untuk teman-teman 2020 untuk mencari teman udah disampaikan juga tadi sama Mas Noval sama Mbak siapa tadi ya? Mbak Laksmi juga ya. Teman-teman ikut aja kalau misalkan mau cari teman juga boleh, atau kalau aku sih itu sih lebih banyak ke kakak tingkatnya dulu baru cari keluar gitu, karena
kalau misalkan ada teman yang satu departemen gitu, menurutku lebih lebih apa ya, lebih enak aja gitu kalau misalkan kita mau berdiskusi selanjutnya kayak gitu. Terus kemudian dosen pendamping. Dosen pendamping ini juga teman-teman perlu komunikasikan juga di awal karena kita nggak tahu akan berhenti di mana, di pendanaan atau di sebelum PIMNAS atau nggak tahu lah kapan kita bakal lanjut terus gitu kan. Nah, itu juga dikomunikasikan kepada beliaunya. Beliaunya itu bisa nggak kalau menemani kita sampai ke PIMNAS lah paling enggak seperti itu. Soalnya beberapa dosen memang ada yang cukup banyak apa ya proyekannya mungkin atau banyak kesibukannya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan masih apa ya masih angkatan baru gitu, kalau aku ngerasa mungkin agak kesulitan karena tidak ada yang mendampingi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ada kakak tingkat, terus kakak tingkatnya juga cukup berkompeten, itu juga bisa membantu. Tapi setidaknya juga untuk yang dosen itu juga dikomunikasikan ya teman-teman, karena itu juga penting gitu. Terus kemudian untuk ide sendiri menurutku bisa muncul ketika teman-teman udah dapat teman-teman dapat tim dalam suatu regu gitu. Karena kalau ide sebenarnya itu semua anggota yang ada di dalam tim itu menurutku tuh ya harus paham gitu loh arahnya ini mau kemana gitu. Jadi nggak hanya salah satu orang yang punya ide dari PKM itu yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau aku dulu tuh lebih ke diskusi sama teman-teman punya ide apa, terus kita menyambungkan beberapa ide itu untuk dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi eh, ke selanjutnya itu akan lebih mudah karena kita udah tahu bakal mengerjakan apa yang udah kita berikan di awal seperti itu. Terus kemudian yang pedoman. Untuk yang pedoman sendiri ya benar sama yang dikatain sama Mas Novel sama Mbak Laksmi juga. Pedoman itu apa ya? Nggak boleh itulah intinya nggak boleh dilanggar sama sekali gitu. Teman-teman baca cermat pelan-pelan gitu loh. Kayak apa yang dibutuhin, apa yang harus tertulis di situ, font-fontnya juga, terus bagaimana cara mensitasinya juga, terus uh, apa namanya ketentuan-ketentuan lain dari penulisan ataupun margin-margin seperti itulah intinya. Terus selain itu di pedoman itu menurutku juga cukup apa ya cukup membantu gitu karena di situ kan ada lampiran penilaian. Nah, itu bisa teman-teman gunain untuk apa ya sebagai poin plus apa sih dari PKM teman-teman yang bisa membedakan dari tim-tim yang lain kayak gitu. Itu bisa teman-teman ambil gitu dari form penilaian yang ada di buku pedoman itu. Begitu Mbak Laksita. Ya. Oh ya Mbak, terus kemudian yang biasanya ditanyakin sama Mbak tuh Mbak, kan kebanyakannya udah cari ide tuh Mbak, ide dulu baru kebanyakan masih masuk ke bidang apa. Nah itu tuh biar kita nggak salah kamar tuh gimana ya Mbak? Oke, baik untuk nggak salah kamar. Aku boleh cerita sedikit ya teman-teman. Sebenarnya aku dulu juga hampir sempat untuk salah kamar karena untuk ideku kemarin itu sempat kayak rancu gitu. Apakah ini KC atau PE gitu. Terus setelah dikonsultasikan kepada dosen pendamping, itu sebaiknya lebih ke PE aja. Nah, di sini kuncinya sebenarnya untuk masalah ide, itu sih teman-teman banyak-banyakin diskusi gitu sama kakak tingkatnya dulu mungkin kalau misalkan dosen pendampingnya belum dapat atau sama yang sudah berpengalaman dalam bidang PKM tersebut kayak gitu. Dan selain itu juga selain teman-teman berdiskusi buku pedomannya dibaca-baca lagi pelan-pelan gitu. Apa sih yang jadi tujuan dari PKM bidang ini atau PKM PE itu apa seperti itu. Kalau untuk PKM PE sendiri kan ada informasi baru atau apa ya hasil riset gitu kan dari apa yang kita lakukan. Nah itu juga harus di highlight gitu loh.
dibandingkan kalau misalkan bidang-bidang yang lain yang ingin menunjukkan luarannya berupa apa, seperti itu sih. Gitu Mbak Laksita. Oh iya Mbak, terus kalau untuk PS sendiri kan kalau setahu aku tuh ada kayak dulu kalau PS ini kayak kalau misalnya uji cobanya kayak misalnya kalau ada nih Mbak yang uji cobanya sampai ke hewan gitu gimana sih Mbak? Mungkin banyak yang masih pada belum tahu juga. Maksudnya bagaimana ya Mbak? Boleh itu lagi kah pertanyaannya? Misal kayak membuat obat luka, terus yang kayak semangsa obat-obatan gitu loh Mbak. Itu kan terus butuh kayak ethical clearance gitu. Nah itu kalau untuk kuliah sendiri itu gimana ya Mbak prosedurnya gitu? Kalau untuk itu kan berarti basisnya seperti kayak laboratorium juga ya, maksudnya dia membuat suatu produk juga atau dia menemukan zat-zat kimianya atau bagaimana lah pokoknya intinya di laboratorium gitu kan. Itu menurutku lebih baik dikonsultasikan juga ke dosen pendampingnya sih. Karena jujur aja aku nggak tahu maksudnya untuk PE pada tema-tema tertentu aku kurang tahu bagaimana caranya untuk yang hal tersebut kayak gitu. Gitu sih Mbak Laksita. Baik Mbak, untuk audiens jika ingin bertanya langsung pada pembicara boleh melalui fitur kolom chat. Kayaknya udah banyak yang disampaikan tadi ya sama Mbak Laksmi, sama Mas Noval juga sih. Iya Mbak, udah ambil mirip-mirip gitu. Kalau kemarin tuh sempat dengar-dengar kan Mbak, apa namanya, misal kita dari jurusan teknik gitu, kita mau ngambil penelitian jurusan penelitian lebih ke inovasinya jurusan dari bio tuh Mbak, itu kan kalau nggak salah sempat dengar-dengar itu dulu katanya bukan diwajibkan kayak yang sesuai dengan jurusan yang diampu gitu Mbak. Itu benar nggak sih Mbak? Oh iya, itu juga benar sih karena apa ya penelitian untuk yang PE itu sendiri itu kan berarti dari teman-teman saintek gitu ya eksakta gitu kan. Terus untuk yang PSS berarti sosum humaniora gitu. Dan kalau menurutku apa ya untuk penentuan dosen pendamping juga berdasarkan itunya juga sih kalau PE itu dari misalnya ketuanya dari biologi ya sebaiknya dosen pendampingnya dari biologi kayak gitu. Seperti itu sih. Ya. Terus kalau misal beberapa tuh ya itu sih Mbak masalah kemarin yang masih kebanyakan lebih dibingungin tuh masalah cutting gimana, masalah mitra gitu-gitu sih Mbak. Jika ada yang masih ingin bertanya lagi, mungkin teman-teman itu juga sih apa namanya sebenarnya tuh di PKM Center kalau misalkan teman-teman kesusahan cari ide mungkin bisa lihat-lihat gitu judul sebelumnya yang lolos PIMNAS tuh apa aja gitu itu sebenarnya ada. untuk link eval hari ini sudah disampaikan di kolom chat, bisa diisi terlebih dahulu. Untuk Mbak Anissa sendiri, ada nggak sih Mbak kesan pesan sendiri Mbak untuk PIMNAS sendiri gitu gimana sih Mbak? Oke, untuk kesan pesannya sendiri itu kemarin PIMNAS itu kan apa ya ujung dari segala yang udah teman-teman laksanain gitu kan dari awal nyusun proposal terus ikut pendanaan dan menurutku itu butuh orang-orang yang apa ya cukup apa ya cukup tangguh gitu loh karena aku sendiri sebenarnya sempat kayak mau berhenti di tengah jalan ketika sudah didanai gitu itu juga karena apa ya tadi maksudnya
teman-teman atau pokoknya dalam suatu PKM teman-teman yang udah teman-teman ambil tuh tidak tidak support gitu loh. Jadi bagaimana caranya teman-teman juga tetap harus jalan meskipun jalan di tempat gitu ya, tapi setidaknya tuh ada progres sedikit-sedikit gitu loh sampai eh, sampai akhir di PIMNAS seperti itu. Nah, untuk yang PIMNAS 2021 ini kan menurut kemarin ya, setahu aku dapat info tuh kalau nggak salah, tapi teman-teman ikutin aja nanti kalau misalkan ada info terbaru dari PKM Center. Itu kan juga tahun ini mungkin bulan-bulan September atau Oktober, aku kurang tahu juga, tapi itu kan mepet banget ya. Itu sangat dekat juga gitu. Jadi berarti teman-teman harus mempersiapkan juga sih gimana caranya ide teman-teman yang teman-teman susun itu bisa dilaksanain gitu dalam waktu yang cukup singkat tapi bisa bisa dijalankan juga dengan biaya yang dana yang bakal dihibahkan ke teman-teman, didanai untuk kegiatan teman-teman kayak gitu sih. Lebih direncanain dengan matang aja sih apa yang bakal teman-teman lakuin ke depannya, karena ini kan awalnya dari proposal kan teman-teman menyusunnya bagaimana gitu, karena kalau misalkan dari proposal itu teman-teman kurang siap, nanti ke depannya mungkin perlu beradaptasi dengan cepat seperti itu. Gitu sih Mbak Laksita. Oke, banyak saran-saran dan masukan ya Mbak buat kami sendiri. Kemudian kalau misalnya kayak kan gitu Mbak, kebanyakan kan PIMNAS kan sendiri kan nabrak sama jam kuliah juga, terus nilainya tuh stabil nggak sih Mbak, nilai IP gitu, terus sama kayak kita PKM sendiri kan, PKM sendiri punya tim Mbaknya kan berhasil gitu kan. Nah itu untuk menyamakan untuk di matkul sendiri gimana sih Mbak di kuliah sendiri? Oke, baik. Untuk masalah kuliah, menurutku itu tergantung personal masing-masing ya, karena aku sendiri sebenarnya meskipun sama-sama angkatan 2018, itu ternyata jadwal yang kita ambil tuh beda-beda semua gitu kan. Tapi untungnya masih bisa masih bisa ditentukan lah jadwal kita kayak mau diskusi barengnya tuh kapan gitu. Kalau aku sendiri sih ngambilnya tuh agak malam gitu. Aku masih ingat dulu banget awal-awal gitu pas menyusun hanya sebuah judul, karena emang judulnya waktu itu kepanjangan gitu kan. Padahal di pedoman itu kan ada ketentuannya ya berapa fase gitu kan. Itu aku ambil waktunya tuh agak malam jam 12 jam 1 gitu. Kita diskusi bertiga gitu. Nah, untuk jadwalnya sendiri ya itu tadi kita ngambil yang baiknya kapan gitu. Kalau aku sebisa mungkin nggak ganggu kuliah ya, tapi kalau ini karena online, sepengalamanku kemarin pas PIMNAS juga, aku juga ngerjain juga ikut kuliah gitu. Tapi memang agak susah sih kalau kayak gitu. Solusinya dari aku kemarin sih, aku yang kelas join juga, tapi aku rekam gitu. Jadi ketika nanti misalkan pengerjaan PKM gue selesai itu, nanti di sela-sela waktu istirahatku aku coba dengerin lagi kemarin tuh kuliahnya apa kayak gitu. Karena ketika nanti teman-teman udah masuk ke pendanaan, ke PIMNAS itu ya seperti yang dibilang sama Mas Noval, itu banyak banget revisi-revisi yang bakal diberikan kepada kita oleh dosen-dosen pembina kayak gitu. Gitu sih. Wah, berarti kalau misalnya kita ikut PKM tetap harus stabil di matkul ya Mbak gitu. Enggak juga. Aku ada yang dapat itu juga sih sebenarnya. Tapi sebisa mungkin kalau aku lah ya dari kuliah itu materinya yang disampaikan sama dosen tuh paham gitu loh. Kalau misalkan nilai atau tugas itu gimana ya, dikerjakan juga sih. Tapi mungkin kalau tugas dan lain sebagainya kan masih bisa ada tutor tuh, ada kelas tutor, tanya-tanya sama teman atau cutting kayak gitu sih. Tapi materinya teman-teman paham. Jadi pas UAS atau UTS tuh teman-teman bisa ngerjain kayak gitu sih. Kalau online menurutku nggak masalah sih seharusnya gitu. Iya sih Mbak, kalau online kan masih bisa ada
ada teman-teman juga, jadi kalau kita bisa minta catatan dari teman gitu. Oke Mbak, Iya. untuk akhir kata nih Mbak, untuk motivasi sendiri nih untuk para pejuang PKM 2021 dari teknik sendiri Mbak, karena teknik kan terkenal pengajuan proposalnya paling banyak ke UGM gitu sih Mbak. Ada motivasi sedikit yang buat mematik kita buat semangat buat bikin judul apa sih Mbak? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya buat teman-teman semua yang mau ikut PKM, yang pertama pasti luruskan dulu niat teman-teman untuk ikut PKM itu untuk apa? Karena dari niat itu teman-teman bisa apa ya? Bisa tetap menjaga apa ya? Mood teman-teman nanti loh ke depannya kayak aku dari awal itu pengen ini karena apa gitu. Kalau misalkan niat teman-teman itu udah kuat, insya Allah ke depannya itu tetap bisa jalan gitu loh meskipun banyak apa ya banyak celometan atau banyak revisi tidak atau banyak hal-hal masalah halangan merintang di depan itu banyak banget itu nanti kalau misalkan teman-teman tetap lanjut ke depan gitu. Dan saranku adalah selanjutnya adalah apa ya untuk pasang target itu kalau menurutku nggak begitu apa ya kalau nggak begitu aku sarankan. Nah, maksudnya ya kita bolehlah berekspektasi kayak pengen ikut menang dapat juara emas atau apa gitu. Cuma teman-teman harus lihat dulu nanti ketika udah masuk di pendanaan atau PIMNAS itu kan nanti per kelas ya teman-teman. Teman-teman juga harus lihat dulu teman-teman dalam satu kelas itu tuh seperti apa karakter teman-temannya, ide teman-teman dari kelas itu. Terus bagaimana eh, apa ya potensi mereka dibandingkan kita kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita terlalu apa ya terlalu pengen mendapatkan yang tinggi atau gimana itu gimana ya kalau aku sendiri ngerasa itu sih merasa tertekan gitu jadi mending aku tetap jalanin aja apa yang aku udah niatkan dari awal kayak gitu itu sih teman-teman semoga semuanya bisa lolos ya lumayan loh proposal tahun ini dapat insentif 250 dari BPM Center keren. Tahun kemarin nggak ada kah Mbak yang untuk intensif gitu? Uh, aku nggak dapet sih ya maksudnya kurang tahu juga tuh kemarin gimana tapi pas tahunku nggak ada gitu. Wah, oh ya, untuk akhir acara kita tutup untuk sesi dokumentasi di mohon untuk on cam sebentar untuk sesi dokumentasi ditunggu sampai 10.40. Oke, untuk sesi dokumentasi dimulai untuk sekarang. Di hitungan ketiga, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, diingatkan kembali untuk mengisi evaluasi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Sampai jumpa di talkshow PKM Corner FT di hari ketiga, hari besok dimulai dengan jam yang sama, yaitu jam 9. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman, terima kasih LPKTA juga. Mohon pamit ya. Terima kasih Mbak, sama-sama. Terima kasih. Izin pamit ya teman-teman. Semangat semuanya. Semoga lolos proposalnya. Amin.